Halo, ketemu lagi bersama saya Lili Permata, langsung dari Jerman. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai dua program unggulan yang biasanya diminati oleh pemuda-pemudi Indonesia untuk ke Jerman. Apa itu? Yaitu Ausbildung dan FSJ. Nah, kalian di mana sih sebenarnya? Apakah aku harus Ausbildung atau aku harus ikut program FSJ? Untuk memutuskan atau apakah kalian di program yang Ausbildung FSJ ini, kalau ada yang bingung FSJ itu apa, itu FSJ ya. FSJ bacanya kalau dalam bahasa Jerman FSJ. Nah, kalian harus tahu terlebih dahulu bagaimana sih kemampuan bahasa Jerman saya. Kalau misalnya bahasa Jerman kalian masih bahasa Jerman standar, silahkan masuk FSJ. Tapi di saat kalian memiliki sertifikat B2 atau kemampuan bahasa Jerman kalian sudah bisa untuk berargumen, sudah bisa berkomunikasi dengan baik, sudah bisa untuk ya levelnya di atas standar ya, berarti ya kalian juga dipersilahkan untuk ngambil program Ausbildung. Karena banyak sekali keuntungan kalau misalnya kalian Ausbildung. Tapi ingat, jangan coba-coba kalian Ausbildung dengan sertifikat B1. Kenapa? Ausbildung nggak segampang itu. Kalian harus 3 tahun ya. 3 tahun untuk sekolah, dan itu berbarengan dengan praksis atau kerja. Kalian harus mengikuti studinya, harus mengikuti Prüfung atau ujiannya, harus memiliki nilai yang cukup bagus, dan itu membutuhkan kemampuan bahasa Jerman yang baik. Nah, jangan sampai di saat kalian Ausbildung keteteran, nggak ngerti guru ngomongin apa di Jerman, komunikasi apa di kelas, 3 bulan Ausbildung kemudian kalian dipecat. Dan otomatis kalian ada trauma dengan program Ausbildung ini, karena kalian mengira program ini bukan buat standar saya yang masih memiliki kemampuan bahasa Jerman biasa gitu. Jadi pasti kalian berpikir ya udah deh FSJ aja, ya udah jadinya turun level deh, terjun ke bawah untuk masuk ke level FSJ atau FSJ atau BFD. Kenapa nggak dari awal aja kalau misalnya kalian tahu kalian nggak mampu? Nah, bukannya coba deh saya berusaha untuk membuka pemahaman teman-teman tentang Ausbildung dan FSJ ini. FSJ itu berlangsung selama 1 tahun dan bisa diperpanjang maksimalnya 6 bulan. Dengan artian 1 tahun 6 bulan maksimal Ausbildung. Ada lagi program sama dengan bukan Ausbildung ya, FSJ maksud saya. Ada lagi program yang sama dengan FSJ, yaitu BFD. Perbedaannya apa? Perbedaannya hanya dari faktor usia. BFD itu mulai dari orang-orang yang berusia lebih dari 27 tahun ke atas. Sementara FSJ atau FSJ itu untuk orang-orang yang memiliki usia di bawah 27 tahun. Nah, seperti itu. Untuk FSJ atau BFD ini tidak memiliki, atau kalian tidak diharuskan untuk sekolah. Tidak ada kegiatan belajar di sekolah, tapi ada seminar. Seminar untuk BFD atau FSJ ini seperti apa? Sebenarnya sama seperti mungkin kalian jangan bayangkan bagaimana seminar di Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia kalian duduk di hotel, dikasih notebook, terus bolpen, terus mendengarkan, seperti itu kan seminar di Indonesia. Tapi kalau seminar FSJ atau BFD itu lebih ke ke lingkungan, lebih ke alam, lebih ke praksis. Ya, walaupun ada diskusi-diskusi, misalnya diskusi tentang hidup, tentang cara pikir, tentang permainan hidup dan mati, tentang edukasi, lebih banyaknya seperti itu. Sama ya seperti rekreasi lah, kalau misalnya saya bilang tidak kaku. Dan untuk seminar sendiri biasanya kalian itu berlangsung selama 1 minggu atau hitungannya Senin sampai Jumat. Lokasinya di mana untuk seminar? Nah, untuk seminar itu sendiri
biasanya di suatu tempat yang disediakan ya, guest house, bisa dibilang guest house, hotel, ya ada juga yang di hotel gitu kan. Seperti itu, dan kalian nginap selama seminar itu di sana, dan sebenarnya berlangsung selama 5 kali seminar, dengan masing-masing seminar itu 6 hari gitu, atau 5 hari ya, Senin sampai Jumat, seperti itu. Nah, BFD pun juga sama. Kemudian tentunya di saat seminar itu keuntungannya apa? Kalian akan berkumpul, kalian akan ketemu dengan teman-teman yang seprogram. Program maksudnya teman-teman yang satu Bundesland, kalian yang ikut program FSJ, yang ikut program BFD dari berbagai negara, Jerman, Indonesia misalnya, Cina, Thailand, Afrika, Rusia, India, Jepang, Korea, semuanya ketemu. Keuntungannya apa? Tentu kalian memiliki teman baru, keuntungan seminar, kalian memiliki kalau kita ketemu dengan orang baru, pasti kita ada hal baru nih yang kita dapat dari orang tersebut. Misalnya pengalaman orangnya, atau cara pikir orangnya, atau juga misalnya link ya, sebuah link. Dan pertemanan itu tidak hanya sampai saat seminar itu. Di saat selesai seminar, kalian pun masih keep kontak gitu kan. Kalian masih bisa komunikasi dengan orang tersebut. Nah, itu bagusnya. Mungkin nanti kalau kalian ke negaranya, kalian bisa menghubunginya, seperti itu ya. Nah, kemudian manfaat seminar lagi yaitu untuk merefresh pikiran kalian kembali, karena FSJ itu bekerja ya, kalian bekerja 100% setiap Senin sampai Jumat, dengan di hari-hari tertentu yang diliburkan. Kemudian seminar sama seminggu yang kalian bebas dari tugas pekerjaan, tapi mengikuti seminar, have fun dengan teman-teman, dan itu sangat bagus. Kalau menurut saya kalian wajib untuk mengikuti seminar, karena emang wajib sebenarnya gitu kan. Kalau misalnya kalian tidak ikut seminar FSJ atau BFD ini, harus memiliki keterangan surat dari tempat kalian bekerja, atau keterangan dari dokter apakah kalian sakit atau ada berhalangan lainnya, seperti itu. Nah, program untuk FSJ atau BFD ini apa saja sih? Nah, beberapa banyak sekali program. Mungkin pernah saya tuliskan di Instagram atau di YouTube, pernah saya bikin menyinggung sedikit program BFD ini atau FSJ ini ya. Nah, mengulang kembali, kalau misalnya FSJ ini atau BFD ini untuk kita yang dari Asia, bukan dari Asia ya, kita yang dari yang sebagai Auslander atau orang asing ini memiliki kesempatan untuk bekerja sebagian besarnya yaitu di bidang sosial. Contohnya yaitu rumah sakit, kemudian Werkstatt, kemudian kalau misalnya di Indonesia mungkin dibilangnya panti jompo ya, kalau di sini Altenheim. Jangan samakan panti jompo di Indonesia dengan Altenheim yang ada di Jerman, karena jauh sangat berbeda, sangat profesional. Dan di sini panti jomponya atau Altenheim yang di sini lebih seperti ya 60% seperti rumah sakit, seperti itu. Kalian punya seragam sendiri, kalian punya orang yang harus kalian rawat, makanan yang harus kalian bagikan, obat yang harus kalian berikan, untuk kemudian aktivitas flege misalnya bersihin semuanya segala macam dan lain-lain ya. Nah, kemudian yang perlu kalian ketahui lagi, kalau misalnya tidak hanya di Altenheim, kalian juga bisa bekerja di tempat yang orang-orang berkebutuhan khusus tinggal, atau yang kita sebut juga dengan nama Wohnheim, tempat orang-orang yang biasanya kalau misalnya di Indo kan orang-orang yang berkebutuhan khusus atau yang istilahnya behindert ya, kalau di Jerman itu memiliki pekerjaan, mereka disediakan pekerjaan yang khusus dengan kemampuan mereka yang mereka bisa, dan mereka itu memiliki tempat tinggal sendiri, dimana di situ banyak sekali orang-orang tinggal.
Also, kalau misalnya di Indonesia, orang yang berkebutuhan khusus kebanyakan disimpan, bukan disimpan, tapi apa ya bahasa Indonesianya, di dibiarkan di rumah gitu, jaga rumah seperti itu kan. Kalau di Jerman itu mereka kebanyakan bekerja gitu kan. Jadi orang kita yang sebagai orang normal yang tidak memiliki keterbatasan ini membantu mereka dalam keseharian, misalnya mandi, misalnya tentang semuanya ya, Pflege semuanya. Nanti saya akan jelaskan spesifiknya apa sih yang harus kalian lakukan kalau misalnya kalian bekerja di Altenheim atau di Wohnheim, tempat orang cacat, atau misalnya di tempat orang-orang tua Jerman tinggal. Nah, singkatnya seperti itu. Nah, kemudian di perhotelan kalian juga bisa untuk mengikuti FSJ atau BFD ini. Seperti itu ya. Ya, housekeeping, ngebantu chef di dapur, atau di kafetarianya atau di restorannya, seperti itu. Kemudian ya kebanyakan yang bagian sosial itu yang bisa menerima orang-orang asing. Nah, untuk guru, misalnya guru ya, itu kebanyakan mereka menerima orang Jerman asli. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya kita sebagai orang asing tempatkan di pendidikan, kemampuan bahasa Jerman yang kita miliki berbeda dengan orang Jerman sendiri. Kenapa? Karena kita berbicara bahasa Jerman memiliki dialek atau intonasi yang masih ke bawah dengan bahasa ibu atau bahasa Indonesia. Sementara orang Jerman dialeknya udah seperti orang Jerman gitu tentunya ya. Maka itu sangat membantu siswa untuk belajar bahasa Jerman daripada kita orang asing yang mungkin bahasa Jermannya masih pas-pasan. Makanya untuk pendidikan itu kebanyakan dari orang Jerman itu sendiri. Seperti itu. Kemudian untuk Ausbildung. Nah, sekarang saya akan bahas Ausbildung. Sebelumnya sudah saya jelaskan FSJ dan BFD. FSJ dan BFD itu kalian hanya membutuhkan B1 saja. Kalau misalnya kalian udah punya B1, udah berangkat dari FSJ atau BFD itu. Nah, kalau Ausbildung ini kalian membutuhkan B2. B2 itu menurut saya dibilang sulit, ya cukup sulit, dibilang mudah juga tidak mudah. Apa ya, karena levelnya atau standarnya lebih tinggi lagi, ya harus memiliki kemampuan atau kemauan untuk belajar bahasa Jerman lebih giat lagi. Jadi tidak bisa setengah-setengah gitu kan, atau tidak bisa ya udahlah ntar aja, apalagi kalian yang masih tidur 10 jam sehari kemudian pengennya Ausbildung ke Jerman. Jangan, begadang dulu, coba sampai mual belajar bahasa Jermannya, atau sampai pusing belajar bahasa Jermannya. Kalau misalnya setelah itu kalian bilang bahasa Jerman sulit, baru deh saya terima. Oke? Nah, kemudian Ausbildung, kita lanjut ke tema. Ausbildung kalian membutuhkan B2. Kemudian selain itu tadi juga saya sebutkan itu berbarengan selama 3 tahun antara praksis dan sekolah, antara kerja dan sekolah, dengan nilai-nilai, dengan target-target. Kemudian kalian juga harus ada seminarnya, harus ada presentasinya, harus ada ujiannya. Seperti itu untuk Ausbildung. Otomatis kemampuan bahasa Jerman kalian tidak lagi bahasa Jerman standar. Kalian udah paham semuanya apa yang diucapkan oleh orang lain, harus mengerti semuanya apa yang disebutkan atau yang dijelaskan. Seperti itu. Kalau misalnya kalian masih pas-pasan bahasa Jermannya, masih males-malesan belajarnya, pengennya Ausbildung ke Jerman, semua orang juga pengen ke Jerman Ausbildung gitu kan, karena gajinya lumayan, itu juga sebagai standar untuk kalian berkarir di Jerman, untuk kalian bisa menuju Fachkraft atau menuju pegawainya di Jerman gitu. Tapi kalau misalnya kalian kemampuannya nggak bisa, kemampuannya nggak ada, kenapa sih harus memaksakan gitu? Ya udah, apa yang kalian bisa, peluang yang ada dimanfaatkan. Kalau misalnya kalian belum bisa Ausbildung nih, contohnya masih ada program FSJ, masih ada program BFD. Kalau masih nggak bisa lagi punya B1, ya udah kalian oper aja dulu. Juga nggak malu kok, orang Jerman juga banyak yang oper, walaupun opernya bukan di Jerman ya, tapi di luar
di luar negara Jerman. Mereka juga nggak malu. Orang Jerman itu sangat menghargai untuk orang-orang yang mempunyai banyak pengalaman. Buat mereka itu suatu yang wow gitu ya. Nah, jadi kalau buat orang Jerman itu biasa aja, kenapa kita sebagai orang Asia yang berusaha kesini merubah kehidupan banyak gengsi gitu kan? Ya udahlah, buang aja itu pikiran-pikiran atau sifat-sifat yang lama yang mungkin di sini itu nggak kepake, jangan dibawa ke Jerman. Jangan pernah gengsi untuk melakukan. Kalau misalnya kalian merasa itu halal, itu baik, kenapa sih harus malu gitu ya. Nah, kemudian di sini orang menghargai. Kalian jangan pernah memandang remeh atau memandang rendah pekerjaan orang lain. Di sini orang sangat menghargai. Mau kalian sebagai tukang angkut sampah yang ada di sini pun orang sangat menghargai gitu. Karena bayarannya pun juga mahal gitu, ada uang malu yang diberikan. Nah, kita sebagai orang Indonesia tuh harus belajar dari sifat-sifat yang ada atau lingkungan yang positif yang ada di Jerman ini. Jadi saya harap kalian kalau ingin ke Jerman, buang semua pikiran negatif, karakter atau sifat kalian yang negatif, tinggalin di Indonesia, berangkat dengan motivasi yang baik, dengan tujuan yang positif, dengan tekad yang kuat untuk bisa menaklukkan Eropa ini. Nggak susah kok kalau misalnya kalian mengikuti alurnya, jalan bagaimana kehidupan di sini. Nah, untuk Ausbildung, program Ausbildung apa aja sih, Frau? Oke, program Ausbildung itu banyak, teman-teman. Sama seperti program di BFD, bedanya kalian ada tambahan, yaitu tambahnya sekolah itu tadi gitu. Ada beberapa tempat praksis atau tempat kerja yang bekerja sama dengan sekolah yang misalnya kalian mendaftar di contohnya di kindergarten atau TK ya. Nah, kemudian TK di mana kalian kerja ini bekerja sama dengan sekolah A. Maka otomatis kalau misalnya kalian mendaftar di kindergarten atau TK ini, kalian harus mendaftar juga ke sekolah A tersebut. Jadi tidak ke sekolah B karena mereka bekerja samanya di sekolah A bukan sekolah B. Begitupun dengan tempat Ausbildung yang lain seperti kalau misalnya kalian ingin menjadi Krankenschwester atau perawat di rumah sakit, terus Ausbildung. Misalnya kalau rumah sakit ini bekerja sama dengan sekolah D, kalian harus daftarnya di sekolah D ini, terdaftarnya di sekolah D karena mereka bekerja sama, jadi tidak bisa ke sekolah A seperti itu. Jadi semua tempat Ausbildung itu ada sekolahnya yang biasanya mereka bekerja sama seperti itu. Dan kalau misalnya kalian tidak mampu untuk mengikuti sekolah dengan baik, dengan nilai yang buruk atau nilai yang kalian jelek, tidak paham apa yang diucapkan oleh guru, atau tidak mengerjakan tugas, tidak hadir kelas, gitu kan, kalian siap-siap untuk dikung atau dipecat seperti itu. Lebih baik mana? Iya sih, mencoba itu bagus, nggak salah, biar kita tahu hasilnya. Tapi kalian jangan pernah membohongi diri sendiri. Bagaimana sih level bahasa Jerman kalian? Kalau misalnya level bahasa Jerman kalian rasa sudah cukup baik, sudah cukup bagus, sudah yakin untuk Ausbildung, monggo daftar Ausbildung. Saya juga senang kalau misalnya banyak teman-teman yang berkarir dengan baik di Jerman. Tapi kalau misalnya teman-teman yang merasa bahasa Jermannya masih kurang, bahasa Jermannya masih belum bagus, ya udah, nggak ada salahnya untuk program yang lain. Toh nanti itu sebagai pelajaran biar teman-teman nggak culture shock, biar tahu bagaimana ritme orang Jerman bekerja, bagaimana karakter orang Jerman dalam situasi pekerjaan, bagaimana cara kalian untuk mengatasi baper gitu. Sebelum nanti kalian selama 3 tahun ini, selama Ausbildung ini, kemungkinan nanti kalau misalnya kalian langsung Ausbildung akan culture shock, akan kaget, akan kok gini sih, kok susah banget sih gitu. Tapi kalau misalnya kalian FSJ terlebih dahulu, Oper terlebih dahulu, BFD terlebih dahulu, pasti kan ya susah dari ini udah kalian lewatin kali gitu kan, jadi nggak masalah lagi ya. Nah, ukur diri sendiri itu yang paling penting.
Kalau kalian cukup mampu mengatasi program Ausbildung, lanjut Ausbildung, nggak masalah. Tapi kalau misalnya nggak bisa, dirasa masih belum cukup mampu, bahasa Jerman masih rendah, masih perlu belajar lagi, lanjut aja FSJ atau BFD atau au pair gitu. Biar kalian tahu bagaimana sih orang Jerman dalam mendidik anak. Biar kalian tahu bagaimana sih orang Jerman dalam berkeluarga itu. Bagaimana sih, ini orang asli Jerman ya yang kita bicarakan. Sangat jauh berbeda dari keluarga Indonesia yang merawat anak. Bagaimana sistem keluarga Jerman itu dalam keluarga itu berbeda. Oke, nah itu bisa kalian ketahui dari program au pair. Begitupun dengan FSJ atau BFD. Itu akan memulai atau seperti jenjang ya. Sebelum nih kalian masuk ke Ausbildung, ada jenjang atau tahapan lagi, yaitu FSJ. Nah, kalian udah tahu, oke, ritme orang Jerman bekerja seperti ini. Oke, jadi kalian bisa mengerti untuk memulai Ausbildung tidak ada ketakutan atau kecemasan lagi. Ya, jalanin aja karena pengalaman sebelumnya FSJ udah cukup kok setahun itu. Gitu. Jadi kalian yang harus tahu sendiri apakah kalian mampu untuk Ausbildung atau mulai dari FSJ atau BFD terlebih dahulu. Ingat, semua pekerjaan itu sama, jangan merendahkan atau jangan memandang sesuatu itu buruk ya. Kalau misalnya itu nggak berhubungan dengan kalian, jangan dikomentari. Atau misalnya itu tidak merugikan kalian, ya udah diam, lebih baik kok daripada kita berkomentar tapi buat orang sakit hati ya. Nah, mindset yang mungkin buruk sebelum kalian ke Jerman, tinggalkan di Indonesia dan berusaha belajar apapun di Jerman. Belajar cara berlingkungan, cara bersosialisasi, cara memanage keuangan, cara mengatur waktu, cara menabung, banyak. Apalagi kalian gak punya keluarga misalnya di Jerman, tinggal sendiri. Bagaimanapun kalian hidupnya susah senang, kalian yang menanggung. Orang tua mungkin bisa mendengarkan, tapi berbuat banyak pasti juga gak mungkin gitu. Dan yang paling penting, kalau misalnya kalian udah ke Eropa, ke Jerman, sampai Jerman, berhenti untuk meminta uang kepada orang tua kalian. Kalau bisa kalian yang memberi. Oke? Itu sebagai bentuk kalau misalnya kalian punya kemandirian ekonomi dalam memulai karir kalian. Seperti itu. Makanya harus bisa memanage keuangan. Jangan sampai apa yang kalian terima di awal minggu udah habis semuanya, terus kemudian pertengahan bulan kalian udah minta uang dari Indonesia. Jangan seperti itu. Oke? Jangan ikut-ikutan bagaimana gaya orang. Cukup bagaimana kita. Kalian harus punya komitmen dengan diri sendiri. Oke? Begitu sih singkat dari penjelasan tentang Ausbildung dan FSJ ini. Biar kalian tahu apakah kalian harus Ausbildung atau kalian harus masuk ke program FSJ. Semuanya punya kemungkinan, semuanya punya peluang, tapi beberapa punya banyak peluang yang lebih daripada peluang yang sedikit ini. Peluangnya akan sedikit kalau misalnya kalian kemampuan bahasa Jermannya juga sedikit, seperti itu nggak akan memungkinkan untuk kalian Ausbildung. Tapi peluangnya akan banyak kalau misalnya kemampuan bahasa Jerman kalian udah standar aja, udah oke kok gitu. Ya udah berangkat dari FSJ gitu. Oke? Semoga video ini sekali lagi bisa bermanfaat buat kalian yang ingin ke Jerman. Untuk pertanyaan-pertanyaan juga boleh langsung melalui Instagram ya. Kalian silakan lihat Instagram kami Jerman Schule dengan berbagai program yang ada. Kami juga menyediakan program pemberangkatan untuk peserta Ausbildung ataupun peserta FSJ, BFD dan au pair ke Jerman, dan kursus offline dan online. Untuk offline itu berlokasi di Jogja, sementara untuk online kalian mau dari kota manapun bisa untuk langsung belajar secara online. Dan kantor utama Jerman Schule itu berada di Jerman sendiri, dengan dimana saya berdomisili, seperti itu. Kemudian kalian silahkan klik link yang ada di bio IG atau Instagram kami.
Link tersebut juga akan terhubung dengan WhatsApp pribadi saya dan kemudian YouTube channel German Schule dan Facebook. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa langsung ditanyakan melalui WhatsApp pribadi ke saya atau DM di Instagram. Nanti akan ada admin yang membalas. Oke, semoga membantu. Sekali lagi, tetap semangat, terus belajar, dan jangan pernah menyerah. Kalian yang akan tahu bagaimana jalan hidup kalian sendiri. Perjuangkan atau kalah dengan perjuangan. Sampai jumpa di lain video. Saya Lili Permata, salam dari Eropa.